yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh jajaran, selamat datang kembali di Kabupaten Bogor ini. Bapak Ibu, para peserta BIMTEK yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan juga dengan kesehatan untuk hadir tempat ini dalam rangka pembukaan BIMTEK peningkatan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Bogor. Tak lupa pula salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Saya pribadi karena mungkin tadi ada sedikit keterlambatan, di mana sebelumnya kami sudah berkomitmen dengan teman-teman di kantor bahwa misalnya saya akan tepat waktu, tapi karena ada sesuatu yang sedikit menghambat kami, begitu kami memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin Bapak, Ibu, Kakak yang saya muliakan, jadi Bapak Ibu mungkin di forum ini ada yang seumur ibu saya dan saya sangat muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Saya sangat kagum sama orang yang rajin belajar, menimba ilmu, tidak mengenal umur, dan sangat antusias mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi sekedar informasi, bapak saya itu hanya tamat SD, tapi dia sangat suka ikut seminar. Bahkan ibu-ibu di sini ada yang ikut pengajian BMT di KMT. Prestasi yang amat terpuji bagi sebagai anak negeri. Siap mencetak prestasi yang amat terpuji bagi sebagai anak negeri. Gerakan literasi Indonesia, gerakan yang sangat bermutu, mencerdaskan anak bangsa yang berkarakter sebagai insan cendekia. Kita yang saya tahu ada ini sebenarnya kalau hubungan teknologi itu ada warna banget,
Kemudian yang nomor 2 itu elemen, dan yang nomor 1 karena sudah ada perpindahan, kalau tidak salah gitu. Saya kira ini, terima kasih. Dapat voucher 50.000. Prestasi yang amat terpuji Bakti sebagai anak negeri. Jadi kita melihat ternyata semakin berkembangnya zaman, revolusi mental justru semakin diperlukan karena semakin hilang sopan santunnya, semakin hilang budi pekertinya, semakin hilang kerawat tamahannya antar tetangganya, lebih-lebih gotong royongnya. Saya tinggal di lingkungan dalam lorong di Jalan Soekarno, Bapak Ibu mungkin ada tetangga di sini. Di dalam sebuah lorong, kalau kita lihat harusnya dalam sebuah lorong itu keakrabannya jauh lebih gampang dibanding di perkotaan besar. Tapi jujur saya Pak Ibu, di hari Minggu saja kita baru ketemu tetangga. Itu pun karena sama-sama kini nyapu depan rumah tak. Kalau hari lain, hari kerja tidak bisa kita baku ketemu. Mentok-mentok baku ketemu suara motornya tetangga dengan suara motor tak yang sama-sama dipanasi. Lalu kemana semua jiwa gotong royong itu? Kita cuma ketemu sama tetangga, ketemu sama keluarga di acara-acara, betul tidak? Kalau ada orang menikah itu pun datang kisahnya 30 menit sampai 1 jam. Kalau ada orang berduka, di situ lagi datang. Setelah itu tidak ada lagi pembahasan selanjutnya. Makanya ternyata semakin berkembangnya zaman, bukan cuma anak muda yang hilang semuanya ini, bukan cuma anak muda yang hilang ramah tamahnya, gotong royongnya, tetapi dilihat-lihat dia juga orang tua tak lebih aktif di Facebook daripada di tetangganya sendiri. Selamat pagi. Gue lagi naik di sini pagi sama kayak gitu bodoh. Biar bola. Aja. Terima kasih semuanya kita semua. Mengacu pada materi hari ini, saya rasa materi hari sangat luar biasa. Dan udah sekarang kita terima mengenai revolusi mental. Menjadi pertanyaan saya di sini, apakah sebenarnya yang menyebabkan revolusi mental itu belum tercapai hingga saat ini? Apakah kurangnya minat baca masyarakat menjadi salah satu kendala sehingga revolusi mental belum tercapai? Kemudian adakah trik-trik khusus yang bisa diberikan kepada masyarakat atau kita sebagai ibu rumah tangga untuk meningkatkan minat baca? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Kiri Usman selaku moderator yang akan memandu materi ketiga kali ini, yaitu membahas mengenai menjadi literat di abad ke-21 dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya saya akan membacakan biodata narasumber kita pada siang hari ini. Beliau nama Ibu Wahidah SPD MPD, tempat tanggal lahir Buah Rengit tanggal 23 Maret 1992. Adapun beliau merupakan seorang fasilitator DPR Bone yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bone yang tertempat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone. Adapun alamat rumah beliau itu di Sibulu M.
dari narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk menginisiasikan waktu, langsung saja saya sampaikan kepada Ibu. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih. Namanya tetap cantik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi siang ya. Oke, bagaimana, masih semangat semua Bapak Ibu? Oke, semangat ya. Karena ini sudah materi terakhir. Ya, baik. Perkenalkan tadi sudah disebutkan ya, betul saya Wanita, berasal dari Semarang Sibuan, dari perpustakaan dan basis inklusi sosial yang mendampingi dinas perpustakaan dan perpustakaan desa di Kabupaten Sumbar. Di sini ada dari pengelola perpustakaan desa sama komunitas baca angkat tangan di sektor perpustakaan, angkat tangan dong. Oke, berikan tepuk tangan untuk mereka semua yang sudah luar biasa memfasilitasi masyarakat yang ada di desa sampai hulu ke hilir, Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Jadi terkait dengan materi kita hari ini yang terkait dengan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku saja. Ya, pertanyaan saya adalah kapan kita terakhir baca buku? Ibu-ibu dulu di yang depan. Ya, judul buku apa yang terakhir kita baca? Mau gak ditanya gitu? Hah? Wait, kamu tahu apa judulnya Bu? Pak Ibu ya punya kesukaannya masing-masing. Kalau orang yang bergerak di bidang pertanian yang sukanya buku pertanian. Kalau ibu-ibu dikasih buku terkait dengan logaritma, kalkulus, nggak ngerti. Tapi kalau dikasih buku resep masakan, suka. Apalagi kalau anak-anak, Bapak Ibu ya, anak-anak dikasih buku pakai bergambar, suka. Suka. Itu karena sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Ya, kenapa malas anak tak membaca? Karena memang bukan kebutuhannya. Gitu. Dikasih buku budidaya menanam padi, bermanfaat. Waduh, susah diserapnya. Gitu ya. Nah, makanya untuk mengembangkan budaya baca atau minat baca kita yang harus kita membaca buku yang sesuai dengan kesukaan kita. Gitu. Ya. Saya mau tanya lagi. Tahu alamat perpustakaan daerah di mana? Siapa yang pernah ke perpustakaan? Ya. Setiap hari kita ada waktu. Waktu kuliah, waduh. Biasa seperti ini. Ada sedih mau saya bilang siapa nih? Biasanya aku mau bilang nih. Karena kita ada pengalaman pemberdayaan kata. Bukan di kata-kata yang kita tahu gitu. Kata melihat saja yang dia tahu, padahal ada kata memandang, memperhatikan gitu. Tapi karena itu terus saja kata yang kita tahu akhirnya berat. Nah, itu yang membuat bahkan sebenarnya tidak percaya diri berdiri di depan orang lain. Gitu. Ya. Nah, makanya ya itu untuk memperbanyak pembelajaran kata kita harus banyak membaca. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan ya pahlawan-pahlawan kita dari dinas perpustakaan. Semua silakan angkat tangan dari bidang pustaka. Bidang pustaka angkat tangan. Nah, ini ibu-ibu. Nah, ini pegawainya dinas perpustakaan daerah yang setia dan selalu mengolah buku-buku untuk diserahkan ke desa komunitas baca untuk dipelajari oleh ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, dan semua masyarakat. Nah, untuk itu, ya jadi itu sebenarnya literasi. Kemarin kan selalu didengar apa sih literasi? Literasi. Gitu. Nah, apalagi tidak. Orang bisa membaca, orang bisa berbaca, tapi belum tentu dia memahami apa yang dia
Ya, banyak yang hafal Pancasila tidak paham apa maksudnya. Iya. Nah, makanya melalui penguatan literasi ini dari kita membaca apa yang kita tangkap itu yang kita terapkan. Membaca ibu resep masakan, ternyata kalau mungkin buat baroko enak kalau pakai minyak, enak kalau pakai penyedap seperti ini. Dipraktekkan dari hasil apa yang kita baca. Nah, itu yang sangat luar biasa. Kalau yang membaca langsung kita praktekkan, berarti ada ilmu yang masuk. Itu sebenarnya penguatan literasi. Kalau kamu Bapak Ibu ya. Oke, kalau kemarin mungkin agak berat kata maksudnya. Oke, nah. Orang pasti tertarik gitu. Saya mau dong hari ini saya ada sharing-sharing, harus ada sharing ini dari saya mau perpustakaan desa Pariko. Bisa di-sharing kegiatannya di perpustakaan desanya? Silakan, kegiatan apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perpustakaan desa Pariko ya. Jadi kegiatan yang saya lakukan di desa itu bukan hanya sekedar baca dan meminjam buku, tapi banyak kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah sebagai sumber belajar. Sumber belajar, saya ada kelas bahasa, kelas komputer, kemudian saya juga berkolaborasi dengan elemen-elemen yang ada di desa, misalnya ibu PKK, kemudian kader posyandu, kemudian pemerintah desa, Karang Taruna Desa Pariko, dan lain-lain. Jadi sekarang perpustakaan bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku, tapi bertransformasi. Kita bisa melibatkan masyarakat, kita bisa membuat pelatihan, membuat kue, misalnya ya, membuat makrame, pelatihan menjahit dan pelatihan berhias seperti itu. Terima kasih. Tangan dulu. Keren ya perpustakaan sekarang Bapak Ibu. Iya, ada bimbingan komputer itu gratis semua di perpustakaan. Saya bilang mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang ada di desa. Gitu. Kemarin saya terasa lihat kegiatannya posyandu ya. Jadi di posyandu itu ibu-ibu biasa kan kalau bawa balita anak-anak ya. Itu perpustakaan desa bekerja sama dengan
Jungle. Audio Jungle.